Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Mahdi sebagai moderator dari presentasi kelompok 7 yang bertema tentang model pembelajaran IPS dengan teman-teman saya yaitu Atira Agustin, Uswatunisa, dan Ajeng Nadira. Pada pembahasan pertama yaitu tentang hakikat dan model pembelajaran IPS yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, model pembelajaran IPS ini menggunakan pendekatan inquiry yang berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Secara umum, istilah inquiry ini berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Roger 1969 menyatakan bahwa inquiry itu merupakan suatu proses untuk mengajukan pertanyaan dan mendorong semangat belajar para siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran IPS ini juga merupakan suatu sistem yang ada di dalam pendidikan dan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang keterpaduan dalam mata pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial juga merupakan cabang ilmu yang merupakan bagian dari kurikulum sekolah dan diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial. Pembelajaran IPS di sekolah dasar juga sangat penting untuk dibahas saat ini, dan tujuan serta karakteristik dari pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu diperhatikan. Istilah ilmu pengetahuan sosial ini merupakan nama mata pelajaran yang mempelajari tentang manusia dan lingkungannya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPS. Pada pembahasan ini akan dibahas tentang model desain pembelajaran berpikir atau thinking skill. Ada dua fokus model desain pembelajaran untuk keterampilan berpikir, ialah keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, dan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skill. Pada hakikatnya, model desain pembelajaran merupakan alternatif model yang dapat dipilih oleh guru untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar IPS. Prinsip model desain pembelajaran berpikir kritis dan kreatif memiliki beberapa kesamaan dengan inquiry, ialah sama-sama untuk membantu anak berlatih berpikir dan memecahkan berbagai masalah kehidupan pribadi siswa maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model desain pembelajaran inquiry akan sangat membantu dalam memahami desain pembelajaran berpikir. Kelompok sebelumnya sudah menjelaskan tentang keterampilan berpikir kreatif dengan model desain pembelajaran inquiry. Maka dari itu, pembahasan pada materi ini akan lebih difokuskan pada uraian keterampilan berpikir kritis, mengingat kemampuan berpikir ini sangat dianjurkan oleh para ahli pendidikan ilmu sosial. Namun, kemampuan berpikir kreatif juga akan disinggung terutama keterkaitannya dengan keterampilan berpikir kritis. Hal ini cukup rasional karena antara kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir kritis memiliki hubungan yang sekuensial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan berpikir kritis. Menurut Johnson tahun 1992 yang merumuskan istilah berpikir kritis secara etimologis, menyatakan bahwa kritik dan kritikal berasal dari krinan, yang berarti menaksir nilai sesuatu. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa kritik adalah perbuatan seseorang yang harus mempertimbangkan, menghargai, dan menaksir nilai suatu hal. Tugas orang yang berpikir kritis adalah menerapkan norma dan standar yang tepat terhadap suatu hasil dan mempertimbangkan nilainya dan mengartikulasikan pertimbangan tersebut. Selanjutnya, menurut Ennis pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan istilah yang digunakan untuk suatu aktivitas reflektif untuk mencapai tujuan yang memuat keyakinan dan perilaku yang rasional. Ia pun telah melakukan identifikasi 5 kunci unsur berpikir kritis, yakni praktis, reflektif, rasional, terpercaya, dan berupa tindakan. Dengan didasari oleh pemikiran inilah, ia merumuskan suatu definisi bahwa berpikir kritis merupakan aktivitas berpikir secara efektif dan rasional yang difokuskan pada penentuan apa yang harus diyakini atau dilakukan. Definisi ini lebih menekankan pada bagaimana membuat keputusan atau pertimbangan-pertimbangan. Tujuan berpikir kritis adalah untuk menilai suatu pemikiran, menaksir nilai, bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik dari suatu pemikiran dan nilai tersebut. Selain itu, berpikir kritis meliputi aktivitas pertimbangan berdasarkan pada pendapat yang diketahui. Menurut Lippmann, tahun 1988, layaknya pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kritis mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru. Terkadang, pembelajaran berpikir kritis erat kaitannya dengan berpikir kreatif.
Apabila keterampilan berpikir kritis dilakukan, maka sebagian dari pembelajaran berpikir kreatif telah dijalani karena tahap pertama untuk melakukan keterampilan berpikir kritis harus melalui keterampilan berpikir kreatif. Savage dan Armstrong pada tahun 1996 mengemukakan bahwa tahap awal sebagai syarat untuk memasuki sikap berpikir kritis adalah adanya sikap siswa yang memunculkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baru. Tahap ini disebut pula tahap berpikir kreatif. Kemudian tahap yang kedua, siswa membuat pertimbangan atau penilaian atau taksiran berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kedua inilah yang dikategorikan sebagai tahap berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya adalah model-model pembelajaran IPS, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada model pencapaian konsep. Model ini dikembangkan oleh Jerome Bruner, Jacqueline Goodrow, dan George Austin pada tahun 1967 berdasarkan hasil studinya mengenai proses berpikir manusia. Model ini didasarkan pada penekanan bahwa lingkungan penuh dengan hal-hal yang berbeda dan mustahil dapat menyesuaikan diri dengannya jika manusia tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan dan mengelompokkan segala sesuatu itu ke dalam kelompok-kelompok. Model ini sengaja dirancang untuk membantu para peserta didik mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif. Dalam pembelajaran IPS terdapat beragam konsep. Konsep adalah penamaan atau labelan terhadap sesuatu atau peristiwa yang merupakan alat intelektual untuk memecahkan masalah dan merupakan kesepakatan bersama. Model yang kedua yaitu ada model berpikir induktif. Model yang ketiga yaitu model penelitian atau inquiry training. Model ini dikembangkan oleh Richard Sachsman tahun 1962. Model ini dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan mereka lebih fasih dan cermat dalam mengajukan pertanyaan, membangun konsep, dan merumuskan dan mengetes hipotesis. Walaupun pada awalnya modelnya digunakan dalam bidang-bidang ilmu alam, lebih jauh telah diterapkan dalam bidang pengajaran ilmu sosial dan dalam program latihan yang berisikan materi yang berdimensi personal dan sosial. Model yang keempat yaitu model memorialisasi. Model yang kelima yaitu model investigasi kelompok. Model ini dikembangkan oleh Herbert Telen tahun 1960 yang bertolak dari pandangan John Dewey pada tahun 1917 bahwa keseluruhan sekolah merupakan miniatur demokrasi yang di dalamnya peserta didik berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial. Melalui partisipasi itu, secara bertahap peserta didik diharapkan belajar bagaimana menerapkan metode ilmiah untuk kesempurnaan masyarakat manusia. Herbert dalam Joyce dan Will tahun 1986 memberikan pernyataan dengan tegas bahwa pendidikan dalam masyarakat yang demokratis. Dalam hubungannya dengan sekolah, maka kelas menurut Herbert merupakan bentuk kecil masyarakat yang memiliki keteraturan dan budaya di mana para peserta didik memperhatikan dan memeliharanya dalam mengembangkan pandangan hidupnya, yaitu ukuran dan harapan. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Agustin dengan NIM 2205110530. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang implementasi model-model pembelajaran IPS. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang konsep model pembelajaran problem solving dan pengambilan keputusan. Nah, model desain pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah yang dikhususkan untuk pembelajaran IPS. Bagaimana model desain pembelajaran inquiry dan keterampilan berpikir, maka model desain pembelajaran problem solving ini pun merupakan alternatif model yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar IPS. Model desain pembelajaran ini secara khusus memfokuskan pada pelatihan kemampuan dalam memecahkan masalah. Baik masalah pribadi maupun masalah sosial sangat diperlukan karena pada hakikatnya siswa hidup di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan benih-benih potensi munculnya masalah. Sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mendewasakan siswa, maka
Salah satu indikator dewasa adalah kemampuan akan kemandirian sebagai warga masyarakat. Nah, Seifert dan Armstrong juga mengemukakan bahwa sejumlah masalah ada solusi terbaiknya secara benar dan tepat. Apabila dihadapkan pada situasi seperti ini, kita sebagai calon guru hendaknya mendorong siswa menerapkan pendekatan problem solving. Ada 4 tahap proses pemecahan menurut Seifert dan Armstrong. Sebagai berikut, kita tuh harus pertama mengenal adanya masalah. Kemudian, kita harus mempertimbangkan pendekatan untuk pemecahannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan pendekatan untuk pendekatan tersebut. Yang keempat, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan Wilkins di tahun 1990 menguraikan 6 langkah model pembelajaran problem solving yang dapat digunakan pula sebagai keterampilan dalam penyuluhan melalui model belajar individual atau individualist instruction. Kita pertama guru harus secara bersama-sama berusaha menyediakan waktu untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah. Untuk ini, siswa diminta mendeskripsikan atau menguraikan masalahnya, berbagi rasa, mengkaji berbagi perilaku yang pernah dilakukan dan akan lebih baik apabila siswa itu sendiri yang merumuskan masalah. Nah, yang kedua, mencari alternatif solusi. Guru dapat meminta siswa untuk berpikir tentang solusi apakah yang dapat diambilnya. Apabila siswa telah dapat merumuskan masalah secara benar, maka kemungkinan besar ia pun dapat memberikan alternatif pemecahannya. Yang ketiga yaitu menguji alternatif solusi. Sebagaimana pada peran guru hendaknya tidak terlepas dari keterampilan mendengarkan secara aktif. Nah, yang keempat yaitu memilih solusi. Bantulah siswa untuk memilih solusi yang dirasakan oleh mereka menyenangkan atau cocok dan yang akan menimbulkan potensi hasil yang positif dan menguntungkan. Nah, yang kelima, kita tuh harus bertindak sesuai dengan pilihan solusi yang kita ambil tadi. Nah, keenam, tindak lanjut atau follow up. Selain sebagai fasilitator, tugas dan peran guru juga memberikan dukungan atau harapan support selama siswa melakukan perbuatan solusi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang model desain pembelajaran pengambilan keputusan. Model desain pembelajaran pengambilan keputusan atau decision making yang dikhususkan untuk pembelajaran IPS untuk menguasai materi pembahasan tentang model pembelajaran pengambilan keputusan, maka penguasaan terhadap model desain pembelajaran inquiry, keterampilan berpikir, dan problem solving akan sangat membantu. Pengambilan keputusan atau decision making berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang alternatif pilihan yang tersedia, menimbang fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan tentang nilai pribadi dan masyarakat. Nah, apa perbedaan antara model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran pengambilan keputusan? Menurut Banks, menyatakan bahwa tujuan dasar dari inquiry sosial adalah untuk menghasilkan pengetahuan dalam bentuk fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Sedangkan para pengambil keputusan punya perhatian utama dalam hal bagaimana pengetahuan itu dihasilkan oleh ilmuwan sosial dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, kemampuan pengambilan keputusan ini sangat diperlukan dalam rangka menuju masyarakat madani atau civil society yang demokratis sebagai masyarakat harapan bangsa Indonesia di masa depan. Seifert dan Armstrong juga mengemukakan langkah-langkah proses pembelajaran pengambilan keputusan sebagai alternatif model pembelajaran dalam IPS sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi persoalan dasar atau masalah. Yang kedua, mengemukakan jawaban-jawaban alternatif, dan yang ketiga menggambarkan bukti yang mendukung setiap alternatif, dan yang keempat mengidentifikasi nilai-nilai yang dinyatakan dalam setiap alternatif. Yang kelima, menggambarkan kemungkinan akibat setiap pilihan alternatif. Keenam, membuat pilihan dari berbagai alternatif, dan yang terakhir adalah menggambarkan bukti dan nilai yang dipertimbangkan dalam membuat pilihan. Selain Seifert dan Armstrong juga, Banks mengemukakan pula urutan langkah atau prosedur dalam pengembangan keterampilan pengambilan keputusan dengan komponen esensial sebagai syaratnya. Menurut Banks, tidaknya ada 2 syarat untuk melaksanakan model pembelajaran ini, yaitu ada pengetahuan sosial dan yang kedua ada metode atau
cara mencapai pengetahuan. Nah, menurut Banks ada beberapa syarat metode dalam memperoleh pengetahuan. Antara lain, apabila orang menggunakan metode tersebut secara berulang, maka hasil yang diperoleh adalah sama. Oleh karena itu, jenis metode yang memenuhi syarat seperti ini hanyalah metode ilmiah. Banks menyebut istilah untuk metode ini adalah metode inquiry ilmu sosial atau social science inquiry. Melalui metode ini, orang dapat memperoleh pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Nah, model pembelajaran pengambilan keputusan menurut Banks, langkah-langkah yang dianjurkan dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara sekuensial sebagai berikut. Kita harus mengenal masalah yang perlu diambil keputusan, kemudian perolehan pengetahuan melalui inquiry ilmu sosial, dan ketiga, mengorganisir masalah dan pengetahuan untuk bahan pembelajaran. Keempat, inquiry nilai. Kelima, pengambilan keputusan dan tindakan untuk warga negara. Selanjutnya, menentukan urutan tindakan, dan terakhir, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk bertindak dan berpartisipasi baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Nah, demikianlah sejumlah model pembelajaran IPS yang dapat saya paparkan. Tentunya bisa diterapkan oleh para guru di kelas, namun untuk melaksanakannya, guru dapat juga memodifikasi model-model tersebut setelah ada penyesuaian konteks lingkungan dan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usula Tunisa dengan NIM 220511056. Saya di sini akan menjelaskan slide terakhir yang berjudul Model Desain Pembelajaran Pengambilan Keputusan. Pada uraian berikut ini akan dibahas model desain pembelajaran pengambilan keputusan atau decision making yang dikhususkan untuk pembelajaran IPS. Makna konsep pengambilan keputusan atau decision making ini berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang intelektif pilihan yang tersedia, menimbang fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan tentang nilai-nilai pribadi dan masyarakat. Ada perbedaan antara model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran pengambilan keputusan. Menurut Banks, pada 1990 mengatakan bahwa tujuan dasar dari inquiry soal adalah untuk menghasilkan pengetahuan dalam fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Tujuan tersebut adalah untuk mengakumulasikan pengetahuan sebanyak mungkin. Banks mengatakan bahwa kemampuan seorang dalam pengambilan keputusan tidaklah muncul dengan sendirinya. Pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan yang harus dibina dan dilatih. Apabila seorang selalu membina kemampuan dalam membuat keputusan, maka orang tersebut akan mampu bertindak secara cerdas. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam rangka menuju masyarakat yang madani, yaitu civil society, yang demokratis sebagai masyarakat harapan bangsa Indonesia di masa depan. Berikut titik tolak dari asumsi bahwa keterampilan pengambilan keputusan atau decision making skill dapat dibina dan dilatih pada siswa. Maka model pembelajaran ini merupakan alternatif bagi para guru dan calon guru untuk membina profesionalisme dalam proses belajar mengajar. Sefex dan Armstrong pada 1996 mengemukakan langkah-langkah proses pembelajaran pengambilan keputusan sebagai alternatif model pembelajaran dalam pembelajaran IPS sebagai berikut. Mengidentifikasi persoalan dasar atau masalah, mengemukakan jawaban-jawaban yang alternatif, menggambarkan bukti yang mendukung setiap alternatif, mengidentifikasikan nilai-nilai yang dinyatakan dalam setiap alternatif, menggambarkan kemungkinan akibat setiap pilihan alternatif, membuat pilihan dari berbagai alternatif, menggambarkan bukti dan nilai yang dipertimbangkan dalam membuat pilihan. Selain Sefex dan Armstrong, Banks berpendapat bahwa mengemukakan pula urutan
langkah atau prosedur dalam pembangunan keterampilan pengambilan keputusan dengan komponen esensial sebagai syaratnya. Menurut Banks, sedikitnya ada dua syarat untuk melaksanakan model pembelajaran pengambilan keputusan, pengambilan sosial, dan juga metode atau cara mencapai pengetahuan. Proses pengembalian keputusan tidak dapat dilakukan manakala pengetahuan orang tersebut bermasalah dan tidak terkait ataupun vakum. Pengetahuan sosial merupakan komponen yang sangat penting bagi terpercayainya pengambilan keputusan yang logis. Komponen kedua yang perlu dimiliki oleh orang yang melakukan pengambilan keputusan atau decision makers adalah metode atau cara mencapai pengetahuan. Pengetahuan diperlukan untuk membuat keputusan reflektif. Setelah memperoleh pengetahuan dan tahu bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, ada baiknya Anda mengenal model pembelajaran pengambilan keputusan menurut Banks. Langkah-langkah yang dianjurkan dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara sekuensial sebagai berikut: mengenal masalah yang diambil keputusan, memperoleh pengetahuan melalui inquiry ilmu sosial, mengorganisasi masalah dan pengetahuan untuk bahan pembelajaran, inquiry nilai, pengambilan keputusan dan tindakan untuk warga negara, menentukan urutan tindakan, memberi kesempatan kepada warga negara untuk bertindak dan berpartisipasi di lingkungan masyarakat maupun sekolah.